Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope in this morning you have the healthier life to start our lesson today in the second meeting. So the material today is about jati diri. Jati diri in English is introducing ourselves. Jadi ini adalah lanjutan materi dari yang kemarin ya, di pertemuan kedua. Okay, let's start to the material today. The material today is talking about self. Talking about self is divided into two parts. First is introducing ourselves, and the second is introducing others. Jadi perkenalan itu ada dua cara. Yang pertama adalah memperkenalkan diri sendiri, dan yang kedua adalah memperkenalkan orang lain. Well, first is introducing ourselves. Jadi yang pertama adalah memperkenalkan diri sendiri. Ungkapan yang biasa digunakan adalah seperti ini. Nah, sekarang you can repeat after me. Jadi kalian tirukan apa yang saya baca. Let me introduce myself. My name is Desi. Izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Desi. I would like to introduce myself. I am. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah. Allow me to introduce myself. I am. Izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah. I want to introduce myself. My name is. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah. Good morning. My name is. Selamat pagi. Nama saya adalah. Hello everybody, I am. Halo semua, saya adalah. I like cycling. Saya suka bersepeda. Nah, cycling bisa diganti hobi kalian yang lain. My favorite is. Kesukaan saya adalah. Nah, baik, selanjutnya adalah introducing others. It can be family and other people. Jadi ungkapan yang lazim digunakan untuk memperkenalkan orang lain adalah. Silakan repeat after me. Tirukan setelah saya. Saya akan membacakan cara bacanya dan kemudian akan saya artikan. Nah, tugas kalian adalah menirukan saya. Okay, let's start. I would like to introduce you to. Saya ingin memperkenalkan kamu ke. Let me introduce you to. Izinkan saya memperkenalkan kamu ke. I would like you to meet. Saya ingin kamu untuk bertemu dengan. I want to introduce you to. Saya ingin memperkenalkan kamu ke. Dari keempat kalimat tersebut, di belakangnya kalian bisa menambahkan nama orang yang ingin kalian kenalkan ke teman kalian. Oke, lanjut. Hi Erna, this is Sony. Sony, this is Erna. Hai Erna, ini adalah Sony. Sony, ini adalah Erna. I have two brothers. They are. Saya memiliki dua saudara. Mereka adalah. Nah, di sini kalian dapat menambahkan dua nama saudara kalian. My father is a. Ayah saya adalah seorang. Nah, untuk ungkapan ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan pekerjaan ayah kalian. My mother work as. Ibu saya bekerja sebagai. Okay, next is about pronoun. The pronoun that we will learn today is about subjective pronoun, objective and possessive pronoun. What is pronoun? Do you know what is it? Okay, I will tell you what is pronoun. Pronoun are words that take place of noun. Jadi intinya adalah pronoun itu kata yang menggantikan benda
Sehingga dalam sebuah paragraf misalnya ada beberapa kalimat dan kalian tidak usah mengulang-ulang nama yang sama jika hal tersebut adalah nama yang satu. Contoh, Rita adalah anak yang cantik. Dia adalah siswa dari MA Terpadu Kalimasada. Nah, pertama kita bisa menggunakan Rita is a very beautiful girl. Rita. Nah, yang kedua ini Rita diganti dengan she. She is a student of MA Terpadu Kalimasada. Seperti itu ya. Nah, untuk membuat kalian lebih paham, silakan lihat tabel berikut ini ya. Jadi ada subjektif, objektif, dan possessive pronoun itu digunakannya berbeda-beda ya. Subjeknya jika I, kemudian kata gantinya adalah me. Kemudian posesifnya adalah my. Nah, posesif itu digunakan ketika dia menerangkan sebuah kepemilikan. Misalnya my book, my bicycle. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat contoh berikut ini. Nah, lebih jelasnya kita ke contoh. Contoh yang pertama adalah I have a book. Jadi I-nya di depan. Kemudian this is my book. Ya, ini adalah buku saya. You can read the book with me. Ya. Nah, I, she, dan we. Kenapa dia di depan? Karena fungsinya dia adalah sebagai subjek. Ya. Misalnya habis bilang Rita adalah anak yang cantik tadi. Nah, maka kita ganti dengan she karena dia adalah perempuan. Gitu ya. Yang kedua ada my, her, our. Setelah kata itu ada kata benda di sebelahnya. Contohnya my book, her new car, our red apples. Nah, kenapa bisa gitu? Karena di sini dia menunjukkan kepemilikan. Jadi dia masuk ke dalam possessive pronoun, menunjukkan bahwa itu loh buku saya. Nah, her new car berarti mobil baru milik dia perempuan. Dan our red apples berarti apel merah milik kita. Jadi penggunanya adalah setelah possessive pronoun, kata ganti possessive tadi ya, kemudian ditambahkan benda setelahnya. Nah, selanjutnya adalah kata yang terakhir, ada me, her, dan us. Kenapa dia di belakang? Karena fungsinya dia adalah sebagai objek dari sebuah kalimat. Sebuah kalimat kan subjek, predikat, objek. Nah, kalau dia di belakang, fungsinya sebagai objek tadi. You can read the book with me. Kamu bisa membaca bukunya denganku. Gitu, seperti itu. Selanjutnya adalah tugas seperti ini. Make a short dialogue about introduction, yaitu introduction ya. Yang kedua adalah make a sentence based on the word below. Jadi buatlah sebuah kalimat berdasarkan kalimat-kalimat di bawah ini. Setiap A, B, C, D, E, F adalah satu kalimat ya. Nah, tugasnya difoto dan jangan lupa diberi nama, kemudian dikirim ke grup WA kelas. Kemudian setiap satu lembar silakan dikolase. Satu anak hanya mengirimkan satu lembar foto saja. Jika itu ada 4 foto, misalnya 4 lembar, berarti kalian jadikan kolase ya. Nah, akan dicontohkan berikut ini, seperti ini nanti ya. Nah, seperti ini contoh kolasenya. Nah, jangan lupa yang terakhir adalah absen berdasarkan tugas. Jadi kalau kalian kirim tugas, berarti otomatis nilai dan absen akan terisi. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.